Hai kek, Andi lagi bosan di rumah. Temani Andi jalan-jalan ke sungai dong kek. Iya nak, kakek temani ya. Kek, air sungainya banyak ya. Kira-kira air sungai ini berasal dari mana ya kek? Ada beberapa sumber air sungai nak, salah satunya dari air hujan. Lalu bagaimana proses terjadinya hujan itu kek? Nah, jadi ada yang namanya siklus hidrologi nak. Pada siklus hidrologi dijelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Proses siklus air akan melalui beberapa tahap. Yang pertama, air mengalami penguapan ke atmosfer. Kemudian, air dalam bentuk uap atau gas tersebut akan membentuk awan. Nah, setelah itu, air dalam bentuk awan akan kembali turun ke bumi, di mana kita mengenalnya sebagai hujan. Oh, jadi begitu ya kek prosesnya. Lalu bagaimana dengan air hujannya kek? Apa air hujan akan selalu tertampung dan mengalir di sungai? Tidak semua air hujan tertampung dan mengalir ke sungai nak. Ada yang masuk ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi, dan ada juga air hujan yang jatuh di laut. Jadi, dalam siklus air terdapat 3 jenis siklus, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Sebelum kakek menjelaskan 3 siklus ini, kita belajar beberapa istilah yang biasa terjadi dalam proses siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan proses terjadinya penguapan air laut karena meningkatnya suhu dari matahari. Kemudian, yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi merupakan proses perubahan uap air dari tumbuhan yang menjadi awan. Ketiga adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air laut yang menjadi awan. Kemudian ada proses presipitasi. Nah, proses presipitasi ini adalah terjadinya hujan, salju, atau hujan es yang disebabkan oleh kandungan air hasil kondensasi yang berlebih pada awan. Selanjutnya ada adveksi. Adveksi adalah proses berpindahnya awan dari satu titik ke titik yang lain. Selanjutnya ada runoff. Runoff adalah proses pergerakan aliran air dari permukaan tanah menuju ke laut melalui sungai dan anak sungai. Kemudian yang terakhir adalah sublimasi nak. Nah, sublimasi ini merupakan proses menguapnya salju di pegunungan yang kemudian menjadi awan. Setelah kita tahu tentang beberapa istilah yang sering terjadi di dalam hidrologi, saatnya kakek menjelaskan tentang ketiga jenis hidrologi tadi. Yang pertama, siklus hidrologi yang bersifat pendek. Siklus pendek adalah proses hidrologi yang hanya terjadi di lautan. Prosesnya pada tahap awal terjadi evaporasi, kemudian kondensasi, dan yang terakhir presipitasi. Siklus sedang memiliki proses seperti berikut. Pada tahap awal terjadi evaporasi, ditambah dengan transpirasi. Kemudian kondensasi, adveksi, presipitasi, dan yang terakhir prosesnya adalah runoff. Nah, selanjutnya siklus panjang. Pada siklus panjang, proses hidrologi terjadi dari lautan menuju dataran tinggi hingga kembali ke laut. Prosesnya meliputi pada tahap awal terjadi evaporasi dan transpirasi, kemudian kondensasi, adveksi, sublimasi, presipitasi,
dan runoff. Nah, itu dia nak, jenis-jenis dari siklus hidrologi. Ayo kita pulang sekarang yuk. Iya kek, yuk kita pulang. Untuk